Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 4 semuanya. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama dengan Pak Tarto. Nah, pada kali ini kita akan belajar matematika. Nah, untuk itu supaya kita memulai pembelajaran dulu, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya anak-anak Pak Guru. Baik, untuk itu mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Baik, anak-anak Pak Guru, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingatkan supaya anak-anak Pak Guru semua mengisi absen di link yang telah Bapak kirim di grup WA kita. Ya, anak-anak Pak Guru. Baik, langsung saja kita masuk dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kamu dapat menjelaskan bagaimana aturan pembulatan yang benar. Nah, kemudian yang kedua, kamu dapat melakukan pembulatan dari hasil pengukuran panjang dengan tepat. Baik anak-anak Pak Guru, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi besar kita pada hari ini. Nah, materi besar kita pada hari ini yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang. Oke anak-anak Pak Guru, untuk itu supaya semua membuka bukunya. Halaman 80. Ya, semua membuka bukunya. Nah, untuk itu, untuk masuk ke materi ini, tentunya kamu harus mengetahui apa syarat masuk ke materi ini. Syaratnya, kamu harus mengetahui apa saja itu satuan-satuan panjang. Tentunya kamu sudah mengenalnya di kelas 3. Nah, untuk itu anak Pak Guru, kamu tidak boleh melupakan pembelajaran tersebut. Kemudian, di pembelajaran kelas 3 juga sangat berkaitan di kelas 4 ini, yaitu cara pengukuran panjang. Nah, ada yang tahu anak-anak? Ya, biasanya kita untuk melakukan pengukuran panjang itu kita gunakan dengan alat apa? Iya, alat penggaris bisa ya. Nah, biasanya kita gunakan dengan menggunakan penggaris untuk mengukur panjang. Nah, untuk itu anak Pak Guru, supaya kamu lebih paham dengan materi ini, Bapak akan menjelaskan materi ini dengan video berikut. Silakan dan selamat menyaksikan. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelum itu kita harus review dulu bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Apa kalian masih ingat? Oke, coba ya. Di sini ada penggaris dan penghapus. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita harus letakkan dulu salah satu ujung di angka 0. Lalu kita perhatikan ujung yang lain menunjukkan angka 4 cm. Sudah ingatkan kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Kita pastikan ujungnya berada di angka 0. Kalau kita lihat di ujung yang lain menunjukkan angka berapa ya? Nah, kira-kira berapa ya panjang ujung sendok ini? Dia tidak tepat di angka 12, juga tidak di angka 13. Berapa ya kira-kira? Nah, inilah yang mau kita pelajari hari ini. Kadang pengukuran panjang itu tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Nah, perlu kita melakukan yang namanya pembulatan.
Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Yuk, seperti apa sih pembulatan? Mari kita langsung ke contohnya. Nah, inilah gambar sendok yang tadi ya. Pastikan salah satu ujungnya menunjukkan angka 0. Ujung yang lain ada ditandai panah merah. Panah merah itu adalah hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, hasil pengukuran yang sebenarnya ini ada di antara angka 12 dan di antara angka 13. Nah, karena panah merah ini lebih dekat ke arah angka 12, jadi ukuran sendok kira-kira atau pembulatannya sendoknya adalah 12 cm. Lalu ada contoh yang kedua adalah gunting. Pastikan ya salah satu ujungnya terletak di angka 0, lalu ujung yang lain terlihat. Nah, di situ ya ada panah merah di antara angka 10 dan di antara angka 11. Nah, panah merahnya lebih dekat ke arah mana anak-anak? Iya, panahnya lebih dekat ke angka 11. Jadi ukuran sendok kira-kira adalah 11 cm. Contoh selanjutnya adalah pensil. Pastikan salah satu ujungnya menunjuk di 0, lalu lihat hasilnya. Nah, di situ ya ada tanda panah merahnya. Ada di antara angka 9 dan 10. Tapi di sini coba kita lihat. Jarak ke angka 9 dengan angka 10 sama besar. Kira-kira dibulatkan kemana ya hasil pengukurannya? Oke, supaya kita lebih mudah memahaminya, kita memiliki aturan pembulatan. Ada 3 aturan. Yang pertama dulu ya. Nah, angka di belakang koma lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan contoh ini. Ini adalah contoh sendok yang tadi ya. Pastikan salah satu ujungnya di angka 0. Lalu, di situ hasil pengukurannya. Di antara 12 dan 13. Nah, di antara 12 dan 13 ini kita tahu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima itu menandakan 5 mm atau 0,5 cm. Ditandai dengan garis yang berwarna biru. Nah, coba perhatikan antara pena merah dan panah biru. Panah merah ini ada di sebelum yang biru. Maka, ini menunjukkan hasilnya kurang dari 5. Nah, kalau panahnya itu di daerah yang kurang dari 5 atau lebih dekat dengan angka 12, maka pembulatannya ke angka yang lebih kecil, yaitu 12. Nah, sekarang adalah aturan yang pembulatan yang kedua. Angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Yuk kita lihat contohnya. Sekarang perhatikan contohnya adalah gunting. Pastikan salah satu ujungnya di angka 0. Lalu panah merah ini adalah hasil pengukurannya ya. Ada di antara angka 10 dan angka 11. Kita buat garis biru untuk penanda angka 5-nya. Lalu kita lihat garis biru dan garis merahnya ada di sebelah kanan atau di daerah yang lebih besar dari angka 5. Maka karena panahnya di daerah yang lebih dari 5 atau lebih dekat ke arah 11, jadi ukuran sendoknya dibulatkan menjadi 11 cm. Lalu ada aturan pembulatan yang ketiga. Nah, jika angka di belakang koma sama dengan 5, harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Oke, contoh yang tadi yang belum terselesaikan adalah pensil. Pastikan di 0 salah satu ujungnya. Nah, hasilnya berada di antara garis putus-putus warna kuning 9 dan 10. Nah, aturan tadi, jika tepat di angka 5, maka dibulatkan ke yang lebih besar. Nah, di antara 9 dan 10 yang lebih besar adalah 10. Jadi kira-kira panjang pensilnya ini adalah 10 cm. Nah, ada contoh soal cerita. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm.
Berapakah panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, kalau kalian diberikan soal cerita seperti ini, coba bayangkan ada penggaris, lalu ada pensil, dan diletakkan di atas penggaris. Nah, seperti pada gambar ini. Terus pengukuran dilakukan di situ, hasilnya ya ada di antara angka 8 dan 9. Kemudian ada di batas 5-nya di warna biru. Nah, panah merahnya lebih dekat ke arah berapa ya? Ada di daerah lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ternyata lebih dari 5, maka dibulatkan ke angka 9. Untuk membuat kesimpulan, menyelesaikan soal cerita pada pembulatan, maka diawali dengan kata kira-kira. Jadi masalah tersebut dapat disimpulkan, jadi panjang pensil kira-kira 9 cm. Baik anak-anak Pak Guru, kamu sudah menyaksikan penjelasan Pak Guru melalui video tersebut. Nah, untuk melatih anak-anak Pak Guru, kamu akan saya bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak Pak Guru, LKPD-nya akan Bapak bagi di WA Group, kemudian kamu kerjakan ya. Ikuti langkah petunjuk cara mengerjakan LKPD tersebut. Baik, nah anak-anak Pak Guru, kamu mengerjakannya dengan waktu tertentu. Di sana sudah ditetapkan berapa menit kamu untuk mengerjakannya. Nah, anak-anak Pak Guru, bagi yang sudah selesai mengerjakan LKPD nanti, jangan lupa langsung mengirim kembali ke WA Pak Guru. Nah, untuk itu anak-anak Pak Guru, selamat bekerja ya, tetap semangat. Nah, sekarang silakan kamu bekerja. Baik anak-anak Pak Guru, karena waktu pengerjaannya sudah selesai, terima kasih kepada anak Pak Guru yang sudah mengerjakannya dengan semangat ya. Nah, untuk itu anak-anak Pak Guru, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah yang tahu apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, yang paling tepatnya yang pertama, kamu harus mengetahui apa itu pembulatan. Pembulatan adalah mencari bilangan yang lain yang memiliki nilai yang terdekat dengan nilai yang sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan pembulatan. Nah, yang kedua yaitu kamu harus mengetahui ada 3 aturan yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembulatan bilangan. Yaitu yang pertama adalah kita melakukan pembulatan jika nilai persepuluhan atau tepatnya satu angka di belakang koma lebih dari 5, maka bilangan tersebut akan kita bulatkan ke atas, ke yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, jika nilai persepuluhan tepat satu angka di belakang koma kurang dari 5 nilainya, maka bilangan itu kita bulatkan ke bawah. Kemudian yang ketiga, jika nilai persepuluhan tepatnya satu angka di belakang koma sama dengan 5, maka pembulatan dapat dilakukan dibulatkan ke atas. Oke anak-anak Pak Guru, mudah ya untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, kamu harus bisa memahami pembelajaran hari ini. Baik anak-anak Pak Guru, untuk melatih kamu, Bapak akan membagikan lembar evaluasi di grup WA kita. Kamu kerjakan, kemudian nanti kamu kirim hasilnya. Setelah kamu kerjakan, kirim hasilnya ke WA pribadi Bapak. Nah, untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita tutup dengan doa, Bapak ingin menyampaikan tugas kamu di rumah supaya mengerjakan dari buku siswa halaman 81 nomor 1 dan 2. Ya, anak-anak Pak Guru, kamu kerjakan dengan baik. Nah, minggu depan akan kita kumpulkan hasilnya. Oke, terima kasih anak-anak Pak Guru. Cukup sekian pembelajaran kita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Baik, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai.
Oke, terima kasih anak-anak Pak Guru. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.